kalau aktivis masuk politik itu biasa. Terus tokoh masyarakat masuk itu biasa. Tapi kalau pengusaha yang masuk politik, wah itu baru luar biasa. Yang sudah senior banget nih. Memang dia di Golkar, ada yang di Golkar, ada di Nasdem, ada beberapa tuh senior saya. Dia bilang, "Dek, kamu kalau mau masuk politik itu perbaiki dulu pondasi perekonomian kamu. Yang pertama dan yang kedua yang paling penting itu perbaiki mentalnya. Mentalnya kalau kamu nggak kuat, wah bisa roboh dan hancur kamu di politik itu." Kalau saya melihat sekarang ini ada beberapa. Yang pertama transportasi itu, terus yang kedua masalah pembangunan dan pemukiman. Pemukiman di Kota Bogor ini beberapa kali ada masalah-masalah itu. Si masyarakat yang digusur, penggusuran ya, masyarakat yang digusur ini itu biasanya berteriak karena tidak adil katanya. Pemerintah ini tidak adil karena kenapa? Pertama kita sudah digusur, terus yang kedua walaupun ada solusi dipindahkan, direlokasi ke tempat lain, itu jauh Kang, jauh banget, itu bukan di daerah kota dan berdampak bagi bisnis kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Tribuner, sudah hadir di studio Tribun News Bogor Bapak Muhammad Arif Ahmad, seorang pengusaha muda yang sekarang lagi nyemplung ke dunia politik. Menarik kita simak nih apa perjalanan beliau sehingga sekarang bisa jadi pengusaha yang sukses dan juga siap bertarung di pemilu 2024 nanti. Sudah hadir di sini Bapak Muhammad Arif Ahmad. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Akang aja ya. Siap. Sekarang kan sudah jadi orang Bogor. Oh, sudah jadi orang Bogor ya. Panggil Akang. Panggil Akang ya. Kang Arif siap. ya. Siap. Kang Arif. Ya. Membaca sekilas dari background Kang Arif kan dibesarkan atau sukses di kalangan pengusaha. Bergabung di HIPMI, di Kadin juga, terus sempat di pengusaha di Nahdien juga ya. Boleh dong cerita mengawali nih, cerita dulu nih, gimana sih Kang Arif di usianya yang masih muda ini sudah banyak segudang usaha atau jadi pengusaha muda? Siap, oke. Sebelumnya saya menyapa kawan-kawan Tribuners. Ya, Tribuners. Para pemirsa dan para pendengar di Kota Bogor dan di seluruh Indonesia. Nama saya Muhammad Arif Ahmad. Jadi awal mulanya itu dulu waktu masih SMA. SMA itu saya paling senang ngumpulin teman-teman, kawan-kawan. Ya mungkin awalnya di situ ya. Dari situ ya. Suka berhimpun, suka bergenggeng, berkelompok-kelompok. Yeah. Akhirnya ke bawah tuh sampai kuliah dan sampai tamat kuliah. Berorganisasi ya waktu itu. Berorganisasi. Nama kerennya tuh organisasi. Organisasi itu himpunan. Iya. Awalnya di situ, jujur yang organisasi yang membesarkan saya itu salah satunya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI ya. HIPMI. Jadi pengusaha muda. Jadi anak-anak muda yang punya kapasitas, yang punya peluang, yang punya pengen berkembang. Itu cocok banget untuk di organisasi HIPMI itu. Jadi awalnya tamat kuliah, persyaratannya di situ kan umur 17 tahun sampai batas maksimal 41 tahun. 17 sampai 41 tahun. 17 sampai 40 tahun. Jadi anggota HIPMI itu ada batas umurnya tuh. Beda gitu. Sama organisasi lain. Karena kita memprioritaskan pengkaderan. Dan di HIPMI itu masa periodenya cuma 3 tahun. 3 tahun berganti lagi. Ketua umumnya berganti lagi. Jadi waktu tamat kuliah saya sudah bergabung di HIPMI karena saya sampai melihat nih, wah banyak juga nih organisasi yang ada di Indonesia. Dan nih organisasi besar yang kira-kira bisa mengembangkan saya punya jiwa kewirausahaan, jiwa kemanusiaan, dan semua insya Allah ada di situ di HIPMI ini. Setelah bergabung di HIPMI, alhamdulillah dari awal saya di BPC Kota Bogor. BPC. Badan Pengurus Cabang. Ya, HIPMI di Kota Bogor. Akhirnya naik ke provinsinya tapi saya di Papua. Oh, provinsi malah di Papua dapatnya. Papua dan Makassar. Makassar ya. Papua ke Makassar. Dan iya jujur, dulu waktu saya SMA kebetulan abang saya, saudara saya kan rata-rata
anggota HIPMI. Oke. Rumah Di saya sana ya, itu di Makassar sana. Di Makassar sana, di Sulawesi sana, Sulawesi di ya? Nrekang. 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 Kang Arif ini aslinya sebenarnya sana ya? Saya asli orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke. Ya, di Nrekang itu. Iya. Jadi waktu kuliah, waktu SMA, rumah saya kebetulan jadi sekretariat HIPMI di timur sana di Timur Indonesia. sana. Di apa? Di Indonesia Timur sana di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, di situ awalnya saya kenal organisasi HIPMI. Akhirnya saya masuk di HIPMI, berhimpun di situ. Alhamdulillah di HIPMI itu saya dapat teman, saya dapat relasi, saya dapat sahabat, dapat pengalaman intinya. Waktu 2015 kebetulan saya bergabung di salah satu kementerian. Kita ditunjuk sebagai koordinatornya. Saya keliling Indonesia, alhamdulillah setiap datang ke suatu tempat di Aceh dari Sabang sampai Merauke, tinggal kontak teman-teman HIPMI, passwordnya anggota HIPMI pasti diterima, dijemput, difasilitasi. Alhamdulillah. Jadi di HIPMI itu kekeluargaannya luar biasa. Kekeluargaannya tinggi ya. Luar biasa. Dan tinggi. itu pengusaha-pengusaha muda yang memang punya potensi yang cukup gitu ya. Dan punya usaha semuanya. Oke, Kang Arif kalau nggak salah lulusan IPB ya? Iya. Saya IPB. dulu Tahun berapa tuh? Tahun 2000 sudah masuk di Kota Bogor, Kota Jawa Bogor. Barat. Tahun 2000 ya? 2000. Sebenarnya cita-citanya saya waktu itu bukan bukan jadi pengusaha, karena background orang tua itu PNS. Background orang tua tuh Orang tua PNS. Oke. Jadi waktu itu SMA saya dipersiapkan untuk masuk di STPDN. Sebelumnya. Alhamdulillah lolos di daerah. Ternyata pas nyampe di Jawa Barat di mana ini? Di Jawa Barat Bandung. Di Jatinangor. Ternyata batas 41, ada batas NIM namanya di waktu itu. Oke, dulu waktu zaman dulu itu batas 41. Kebetulan batasnya 42, saya punya 41,9. Jadi kurang satu ya, poinnya kurang satu poin ya. 0,1 poin. 0,1 ya. Dan digugurkan. Waduh, enggak jadi ya. Sudahlah, mungkin garis tangan saya bukan jadi PNS ya. Betul, jadi akhirnya enggak. Dari situ akhirnya dapat PMDK di IPB. Kita ada sekitar 10 apa 11 orang dari Sulawesi Selatan. Dan semuanya masuk IPB? Semua masuk IPB 10. dan saya salah satunya. Salah satunya? Iya. Ambil jurusan? Waktu itu masuk di Institut Pertanian Bogor, jurusan kehutanan. Kehutanan? Oke. Masuk kehutanan, selesai itu tidak bekerja di bidang kehutanan. Iya. Kalau mau bicara Kang Arif sarjana kehutanan berarti kan? Iya, sekarang Eshud. Sekarang berkecimpung di sebagai pengusaha, nggak nyambung banget tuh. Tapi artinya bahwa ketika jadi mahasiswa sebenarnya bibit-bibit menjadi pengusaha itu udah dirintis belum sih? Ya, betul. Waktu saya semester akhir, sebelum selesai itu, saya melihat ini kegiatan nggak ada kegiatannya nih. Akhirnya saya lihat peluang kira-kira apa nih yang kita bisa manfaatkan di sini, yang bisa menghasilkan duit. Tahu sendiri mahasiswa itu, saya ingat banget itu kita dapat per bulan cuma 200.000 per bulan. Harus cukup dalam 1 bulan. 200.000 tahun 2000 ya? Tahun 2000. Itu dari kampus? Enggak, jadi itu kebetulan dari orang tua. Dari orang tua, ya, dikirimin cuma 200.000. 200.000. Akhirnya semester 2 tuh kita berkumpul sama teman-teman dari Sulawesi. Gimana kalau kita ajuin beasiswa? Nah, pas kebetulan bertepatan betul ada beasiswa di daerah masing-masing. Cuman beasiswa tidak 100%. Karena kalau 100% kita kontrak dengan pemerintah. Setelah lulus dari sini, dia harus bekerja di pemerintah. Wajib. Jadi sebagian yang tanda tangan, sebagian juga tidak. Tapi saya itu hari sempat tanda tangan, cuman yang cairnya tidak 100%, cuman 50%. Akhirnya semester 4 saya bilang, wah kalau begini tidak ada kontrak kerja ya, karena cuman setengahnya. Dari beasiswa yang betul. Jadi setelah kuliah itu semester akhir, saya melihat nih peluangnya. Wah ini peluangnya banyak keluarga-keluarga mahasiswa yang ada dari Sulawesi ke Jakarta ini, ke Bogor ini, mereka bingung. Pengen jalan-jalan nggak punya fasilitas, pengen ke Jakarta nggak tahu jalan. Akhirnya saya nawarin jasa. Kebetulan saya bisa nyetir dari kelas SMP kelas 2. Udah saya tawarin, gimana bang kalau saya yang setirin, mobilnya nanti saya cariin, tapi abang yang bayar ya. Oh iya oke. Di situ mulai itu. Dengan apa itu? Rental mobil. Saya menawarin jasa saya bisa nyetir. Saya nawarin ke abang atau ibu-ibunya si para mahasiswa ini.
saya bilang ya sudah, saya yang bantu setirin ya, tapi mobilnya bayar. Kalau saya sih nggak ada masalah, yang penting dikasih makan kan sudah, mahasiswa sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Apalagi berawal dari situ. kiriman per bulan cuma 200.000 ya. 200.000 ya salam. Cukup nggak cukup ya harus Iya. cukup. Akhirnya di semester akhir kepikiran untuk Kepikiran saya rental mobil, akhirnya tanpa disadari alhamdulillah juga pemasukan sehari itu saya bisa sehari kan, saya rental mobilnya 150.000 sampai 200.000. Setelah orang tua ini sewa 2-3 hari dia bayar dan pasti ngasih tips. Ya mungkin karena dia rasain anak saya juga kuliah. Dulu dia sempat ngerasain. Jadi Kang Arif dapat dari usaha rental itu dapat dari tipsnya itu. Dapat dari tips itu. Betul. Dan kadang juga kalau saya pakai 3 hari ke atas, yang punya rental biasanya ngasih juga. Oke. Biasanya ngasih juga. Iya. Udah berapa pun dikasih, saya terima, ini rezeki saya dan usaha saya. Awalnya itu. Lulus kuliah, saya bilang wah ini potensi luar biasa. Saya disuruh balik sama orang tua, jadi PNS di Sulawesi. tetap ya. Orang tua tetap balik. jadi gagal di STPDN. Betul. Orang tua tetap setelah lulus. Benar, karena kenapa mungkin orang tua dulu berpikir kalau jadi PNS itu kehidupan anak saya bakalan terjamin sampai tua. Sebenarnya pola pikir itu menurut saya sekarang yang sudah menjalani dunia usaha itu keliru. Itu keliru karena kenapa? Ya betul, PNS itu kan sampai pensiun pun digaji, sampai pensiun dan sampai akhir hayat itu dapat penghasilan. Nah cuman saya bilang ke orang tua, aduh mohon maaf, kebetulan saya sudah punya usaha di sini, saya sudah bisa survivor di negeri orang, di kampung orang, kalau bisa. Saya di Jakarta aja lah, saya nggak usah pulang ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Ya sempat dimarahin sih, tapi ya mau bagaimana. Berarti dari situ sudah mulai muncul kecintaan terhadap usaha yang dilakukan ya, dibanding harus jadi PNS atau misalkan bekerja formal sesuai dengan bidang ilmu ya. Betul. Karena saya berpikir, saya sempat tanya-tanya orang tua, gaji PNS berapa? Waktu itu cuma 2 juta sebulan. Dan penghasilan saya 2 juta itu seminggu. Sudah dapat 2 juta itu. Maka saya hitung-hitung, waduh. Itu 2 juta itu dari 2004. Dari usaha rental itu? Iya, saya bayangkan sehari. Jadi semenjak saya sudah paham, akhirnya saya naikin tuh. Jadi rental sehari 150.000, saya negosiasi nih sama yang punya rental. Yaudah saya bayar 150.000 bang ya bang, 50.000 buat saya. Oh yaudah oke. Nah, itu sehari 1 mobil. Terus belum lagi tipsnya, belum lagi mobilnya kan bukan satu lagi saya ambil, walaupun yang saya setirin satu, tapi saya menjamin teman-teman saya yang lain, saya ambilin mobil, nih lu nyetir, bawa si A, si B, si C, tapi jobnya saya ngasih. Jadi masih kuliah naluri bisnis sudah mulai muncul ya. Betul. Sebenarnya guru bisnis itu ada dari keluarga apa enggak? Kalau dari orang tua bapak, itu rata-rata PNS semua. Tapi dari orang tua ibu itu pengusaha semua. Iya, jadi di Sulawesi sana memang ya. Di Sulawesi sana betul, Sulawesi, Papua. Jadi tahu sendiri orang Bugis itu kan perantau. Ada di mana-mana. Jadi orang Bugis itu. Kemarin waktu itu saya sering bawa pelanggan waktu tamat kuliah. Yang saya bawa itu rata-rata pengusaha. Di situ saya melihat, wah pengusaha ini enak juga ya. Saya ngobrol, diskusi sama, jadi kan sambil mengisi waktu kekosongan di jalan nih, saya menyetir ngobrol berdiskusi. Alhamdulillah, kiat-kiat, terus cara negosiasi banyak saya dapatkan di situ. Dan dari situ saya dapatkan, saya simpulkan, akhirnya saya terapkan pelan-pelan di lapangan dan alhamdulillah itu berhasil. Jadi guru saya sebenarnya banyak guru saya banyak banget. Sebelumnya kerja sama orang ya, Akang ya, artinya di rental itu kan? Berbisnis dengan orang lah ya yang punya. Nah kemudian tercetus juga Akang punya usaha sendiri rental itu kan? Iya, itu tamat kuliah. Tamat kuliah saya izin ke orang tua, minta modal kalau nggak salah 25 juta. Untuk beli mobil? DP mobil. Saya ingat banget tuh. Avanza. Udah seberani itu ya? Ya mau nggak mau, karena daripada saya membesarkan perusahaannya orang, selama ini kan saya pakai mobilnya mereka sehari bisa 4, 5, karena sudah pelanggan sudah banyak. Tapi waktu itu ketika Akang sudah berani, artinya memikirkan untuk berusaha sendiri, sudah mulai berani memikirkan secara cash flow segala macam. Saya bisa lah ya seperti itu. Kalau tidak dicoba bakalan tidak bisa. Jadi tapi memang karakter Akang tuh karakter yang berani untuk tantangan ya. Saya melihat
pengalaman senior-senior, abang-abang saya, semuanya dasarnya itu nekat. Jadi pengusaha itu mereka nekat. Ada om saya satu itu yang sekarang jadi sekretaris GPNC BPP Oke. di pusat, terus dia juga dulu sempat jadi ketua HIPMI. Itu asli nekat. Dia ke Makassar, ke Papua itu kabur dari kabur dari mungkin karena waktu itu nakal dia Iya, ya. iya, iya. Kabur dari Makassar, dia ke sana, kan itu nekat namanya. Dia awalnya dari bawah belajar ngikut orang, akhirnya sekarang jadi pengusaha besar. Mungkin kenal Andi Rukman Nurdin Oh Karumpa. iya, Iya, itu masih saudara ya? masih itu adanya mama. Oh, adanya mama. Saya banyak belajar sama beliau. Artinya kenekatan positif itu akhirnya ditularkan ke Kenekatan positif, betul. kenekatan positif. Tapi terstruktur dan Iya, sistematis. dari mulai ya. satu mobil, Satu mobil, akhirnya saya kelabakan. nambah lagi. Cicil satu lagi. Ah. Akhirnya sampai 12 mobil, satu 12 mesin. mobil. Alhamdulillah. Akhirnya tinggal menjadi operator aja ya? Operator Pada aja. akhirnya. Namanya manusia, berjalan 2 tahun. Saya lihat, wah ini kayaknya tetap berjalan tapi lambat. Mulai Bisa lambat. Saya melihat klien-klien saya yang dari Papua, dari Makassar, rata-rata kontraktor. Mereka bercerita sekali kerja bro kontraktor kita bisa untung 20-30%, kadang 50%. Wah, akhirnya saya tertarik nih. Wah, tantangan menurut saya nih. Padahal Saya nggak ada punya background di situ nggak juga. ada background di situ. Akhirnya benar, saya ke Papua tuh waktu itu. Rental bisnis saya kasih saran ke adik lo kamu jalanin biar biar saya coba mengembangkan yang lain ke infrastruktur. Di situ saya belajar tuh. Bener, proyek pertama saya itu alhamdulillah untung. Proyek pertama itu di mana? Di Papua? Di Papua. Saya dapat pekerjaan pagar. Itu Pagar. sekitar 2 miliar. 2 miliar. Modalnya itu cuma 800 juta. Masalah Usia berapa itu, Kang? itu usia 2008, berarti saya sekitar 28 ya, 29. 28 tahun. Iya, Sudah dapat proyek 2 miliar. 2 miliar. Karena kedekatan saya, jadi kebetulan klien-klien saya itu pengusaha, kepala dinas, bupati, yang dari Papua, yang dari timur sana, datang ke Jakarta, pasti telepon saya. Karena kan saya sudah sebar nih kartu nama waktu merintis usaha ini. Dan karena pelayanan kita baik. Tapi Akang udah bergabung di HIPMI belum waktu itu? Waktu itu 2000 belum. Itu rental saya belum bergabung. Saya bergabung Oh, itu masih di rental 2008. waktu itu ya? Iya. 2008 saya baru rental, belum bergabung. Saya bergabungnya itu setelah balik dari Papua. Berapa lama waktu itu proyek itu? Saya di Papua cuma 6 bulan. 6 bulan? Pulang-pulang dapat duit 1 miliar. Luar biasa. Iya, enak-enak. Oh, bener juga ya. Cuman saya memang mentoring itu teman-teman atau klien-klien saya yang di sana. Pak ini gimana, akhirnya bener diajarin. Intinya kalau kita mau belajar, punya kemauan, pasti ketemu. Jangan sekali dapat tapi nggak mau merasa ilmunya sudah punya, nggak mau berdiskusi, nggak mau bertanya. Pulang dari Papua, Akang kembali lagi ke Makassar? Kembali lagi ke Bogor. Langsung ke Bogor? Langsung ke Bogor. Karena 2008 itu saya menikah di kota Bogor. Dapat orang Bogor. Kebetulan waktu itu bareng di IPB. Oh, adik kelas. Satu angkatan. Betul. Jadi memang sudah diincar dari sejak itu ya. Namanya jodoh ya. Bener. Kang Arif sekarang kan menempati beberapa posisi strategis ya di pengusaha ya. Ada komisaris juga, di direktur. Kalau boleh tahu apa sih yang sekarang lagi digeluti untuk usaha apa? Nah, kalau sekarang jujur saya fokus di 2 bidang. Yang pertama pertambangan, terus yang kedua ekspor impor. Dan itu di Jakarta semua? Di Jakarta kantornya? semua, di kantornya Jakarta. Jadi saya cerita sedikit. Perusahaan saya pertama 2005 itu CV Karumpa Mandiri CV. Baru CV ya? Baru CV itu di Bogor. Tapi kayaknya sekarang sudah dimatikan CV-nya. Iya, kebanyakan nggak berjalan lagi. Berubah jadi PT. Iya, PT-nya saya bikin PT lagi karena saya berhimpun di HIPMI, bergaul sama teman-teman pengusaha di HIPMI di Kadin. Nah, kita kan di HIPMI itu sering kongko-kongko, sering nongkrong, diskusi-diskusi, dan enaknya diskusinya pasti bisnis. Iya, karena orang-orang bisnis ya mereka ketemunya punya peluang, saya punya jaringan, yang satu punya modal, sama-sama ya udah kita bareng-bareng ya, gabungin modal, kita bikin perusahaan. Alhamdulillah, saya bentuk perusahaan itu ada sekitar 12-13 perusahaan. Tapi kan tidak semuanya berjalan. Terus ada yang gulung tikar juga. Jadi kita pengusaha ini jangan lihat sekarangnya. Iya. Prosesnya itu prosesnya luar panjang biasa. ya. Wah, jatuh bangun. Jadi sekarang perusahaan yang masih settle dan dijalani oleh Kang Arif itu apa? Perusahaannya itu? Kalau sekarang ekspor ada, impor sama itu? Ya, ada 5 perusahaan yang lagi eksis sekarang. Yang di pertambangan saya ada 2. Ada PT Subarsa. Terus ada PT Jagat.
Jagat inti mineral, ada jagat, ada dua. Kalau di Oh, itu pertambangan ya kalau internet? pertambangan, nikel dan batu dan pasir. Kalau yang itu. Terus yang untuk ekspor impor itu PT SAM. SAM itu Sinar Agri Malolongan. Dan ada satu lagi PT Banyu Biru. Oh, Dua itu PT. Yang saya fokusin sekarang ini ekspor impor dan pertambangan. dan dari 5 perusahaan itu? Dari 5 perusahaan itu. 5 perusahaan itu ekspor impor dan pertambangan? Iya. Kalau yang usaha-usaha lain itu teman yang jalanin. Oh, teman yang jalanin. Ya paling setahun. Jadi 5 sekali perusahaan ketemu itu yang di-hire langsung ya? Di-hire langsung, betul. Usia sekarang 40? Sekarang usia 41, jalan 42 kalau nggak Jalan salah. 42. Iya. Saya kelahiran 1981. Di bulan apa? Itu Maret. Di bulan Maret. Baru ulang tahun kemarin. Oh, selamat ulang tahun dulu dong berarti. Siap, Tanggal Kang. berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 Maret 2 kemarin. Maret, ya. Oke, selamat ulang tahun ya dari kami ya. Siap, Kang, makasih Kang. Kang, dengan 5 perusahaan Akang berarti memperkerjakan berapa banyak itu? Alhamdulillah ya, lumayan lah satu. Yang paling banyak di pertambangan. Pertambangan. Di pertambangan itu ada sekitar kurang lebih hampir 100-an. Wow. Tapi kan enaknya di pertambangan itu kita yang punya IUP-nya, kita yang punya lokasinya. Ah, yang kita pekerjakan itu subkontraktor atau Oke, orang lain yang mengerjakan ya. Jadi dulu saya pernah memanage, dulu saya punya pabrik plastik. Itu recycle. Oh, pengolahan. Pengolahan limbah itu karyawan saya itu ada sekitar 40. 40. Yang namanya mengelola orang manusia karyawan itu aduh luar biasa pusingnya. Iya. Nah, di situ saya belajar akhirnya ya sudah saya cari usaha yang saya tidak langsung bersentuhan dengan si karyawan. Oke. Nah, caranya salah satunya pertambangan itu atau ekspor impor. Saya cuma tugas saya mengimpor barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu udah saya cari pengusaha-pengusaha distributor. Mereka lah yang urusin. Mereka tugas saya cuma supply ininya doang barangnya. Barangnya. Ya, Jadi sekarang tuh lebih kepada supply barang segala Iya. macam yang mengerjakan orang. Betul. Yang jadi rekanan ya. Iya. Seperti itu. Kang Arif, kalau ngomongin Akang sebagai background orang pengusaha kan sepertinya sudah nyaman ya, tanda kutip sudah bisa terukur ya, maju atau mundurnya, keuntungannya, Iya. cash flow-nya seperti apa. Betul. Terus aku malah sekarang mau mencoba nyemplung ke dunia politik, bahkan sekarang mendapat posisi strategis sebagai wakil bendahara, betul Kang? Di wakil bendahara DPD Golkar kan, DPD Kota Bogor kan? Bogor. Ya, betul. Kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi kok ujug-ujug jadi dari pengusaha? Memang rata-rata ke pengusaha ke politis ya. Iya. Tapi kalau bagi saya pribadi enak di politis apa enak sekarang harus ke pengusaha sebagai pengusaha atau jadi politis, Kang? Oke. Jadi saya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu dari dulu memang saya bercita-cita bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat. Jadi di pengusaha itu betul saya bisa membantu teman-teman, membantu keluarga dan lain-lain. Cuman itu ada batasnya. Contohnya, jadi di perusahaan kita itu ada 2,5% sampai 3% kita sisipkan untuk bantu masyarakat. Jadi saya bisa simpulkan kalau kita jadi pengusaha, kita cuma bisa bantu 10 sampai ratus atau sampai ribuan orang. Kalau jadi pengusaha. Karena kan terbatas. Nah, dan saya lihat dan saya pikir kalau jadi politikus atau jadi penentu kebijakan itu bisa membantu orang, bisa jutaan orang, bukan cuma 100-200. Dan itu tidak mengeluarkan duit pribadinya, dengan kebijakannya dan dengan ujung pulpennya, dengan tanda tangan. Jadi saya melihat, wah luar biasa juga ini. Kalau saya nyemplung di politik, sebenarnya kalau untuk pribadi, urusan pribadi saya sudah selesai lah. Ya, kalau urusan pribadi kan. Iya kan. Tapi kan semua sudah terpenuhi ya sebenarnya kan. Saya bercita-cita bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat. Nah, terutama di Kota Bogor ini. Nah, jadi kebetulan istri saya orang Bogor, anak-anak saya semua lahir di Bogor. Ya mau nggak mau, saya sudah menjadi orang Bogor. 13 tahun berarti ya? 13 tahun. Ya, itu sih karena mungkin batin saya merasa, wah kalau cuma untuk hidup untuk diri sendiri sih udah aman lah. Tapi kan bagaimana kita berpikir bermanfaat untuk masyarakat. Jadi mungkin pertimbangan Kang Arif, ketika saya masuk dalam pengambil kebijakan, saya justru lebih bisa memaslahatkan masyarakat. Betul sekali. Seperti itu. Betul. Benar-benar. Saya melihat sekarang ini, ya mohon maaf, teman-teman politikus itu memang ada dari berbagai kalangan ya. Cuman beda. Kalau dia pengusaha,
tapi nggak semua juga ya. Kalau dia pengusaha itu masuk politik menurut saya itu sudah harus selesai dengan dirinya dan kehidupannya sendiri. Iya, Sudah iya, harus iya. selesai dulu. Betul, betul. Karena kapan tidak selesai dengan dirinya sendiri, itu bakalan susah nantinya Iya, karena iya, iya. dia masuk ke dalam ya mencari Bisa proyek jadi, dan bisa jadi lain-lain. kalau dia punya latar belakang yang sudah kuat secara pondasi. Ya, Artinya bahwa fokus ketika dia jadi wakil rakyat atau benar-benar memikirkan rakyat ya. betul sekali. Seperti itu. Bagaimana mau memikirkan rakyat untuk dirinya sendiri aja Iya, belum iya, selesai. iya. Ada seperti itu memang yang Iya, terjadi makanya ya. saya bilangin teman-teman kalau aktivis masuk politik itu biasa. Terus tokoh masyarakat masuk itu biasa. Tapi kalau pengusaha yang masuk politik, itu baru luar biasa. Iya, iya. Karena dia sudah tidak memikirkan dirinya, pondasinya sudah oke, kematangannya sudah mantap, ekonominya sudah nggak lagi diragukan. Itu boleh. Kang, ketika Akang memutuskan masuk dunia politik, Siap. pada kedepannya sudah terpikirkan nggak bahwa ini akan fokus untuk ke politik dan apa yang sudah Akang rintis ini bisa jadi akan terganggu juga kan? Iya, Secara fokus kan, karena Akang memiliki beberapa perusahaan yang memang Iya. tetap harus diawasi. Itu sudah menjadi pertimbangan juga. Ya, jadi semenjak saya memutuskan masuk politik, saya sudah mengkader beberapa saudara, teman dekat atau rekan bisnis. Oke. Jadi di usaha ini enaknya kalau sudah terintegritas, sudah tersistem, itu walaupun kita tidak ke kantor bisa, kita tinggal bisa monitoring lewat Iya, handphone. iya, iya. Sekarang kan sudah zaman sudah modern dan Betul, canggih ya. teknologi sudah canggih ya. Ya, kita meeting nggak mesti harus ketemu, Iya. bisa by Zoom. Zoom Iya, meeting. bisa online ya. Bisa online. Jadi menurut saya itu nggak bakal mengganggu lah. Iya. Yang penting yang satu perusahaan ini jangan semuanya terjun politik. Iya. Nanti bisa kacau perusahaan kalau semuanya Seperti itu ya. di perusahaan itu kan bukan saya sendiri. Betul, betul. Ada Saya beberapa tim bertiga berempat orang. Betul. Iya, tidak sendiri. Iya. Jadi saya putuskan saya yang politik biar nanti kalian di dalam. Kalaupun saya nanti masuk di dalam kan bisa saling bersinergi nantinya. Iya. Seperti itu. Sebelum saya masih masih tertarik dengan sosok Kang Arif sebagai pengusaha. Ya. Pernah jatuh bangun juga ya dan pernah benar-benar jatuh ya Betul-betul. dalam Alhamdulillah jatuh bangun itu saya 2 kali bangkrut, Kang. ya. Yang pertama itu Pernah sampai jual rumah. iya, yang pertama itu usaha yang rental mobil. Heeh. Karena usaha itu kalau kita tidak monitoring, menghandle langsung itu 80% pasti hancur. Iya. Dan memang usaha itu harus betul-betul kayak anak. Anak itu kalau kita ngedidik dari bawah ke atas sampai besar bakalan rusak. Sama dengan perusahaan. Mendidik anak itu persis perusahaan. Waktu itu memang saya sudah merasa sudah punya usaha konstruksi lagi. Waktu itu saya sudah agak Rental agak ditinggalkan. agak ditinggalkan. Padahal itu bisnis awal Iya, saya loh. betul. Sebenarnya saya harus menjaga itu. Bisa dipegang sama adik-adik saya, junior-junior saya, dan itu rusak dan hancur. Itu pertama saya bangkrut. Bangkrut mobil 12 itu akhirnya sudah saya bawa ke proyek semua rata-rata mobilnya. Ada 8 saya bawa ke proyek mobilnya. Sudah nggak ada yang jalani lagi. Di situ saya mulai bangkrut. Tapi yang paling parah bangkrut yang kedua. Yang 2012 saya balik dari Papua, nyampe di Bogor, saya bikin perusahaan plastik. Yang setelah proyek yang di Papua itu. Betul, Oke. modal dari Papua modal dari itu, 1 miliar itu. Iya, saya putarkan di situ untuk recycle. Oke. Recycle. Di situ saya rasakan betul-betul hancur. Karena kenapa? Bukan dari nol lagi loh, dari minus. Itu kenapa Kang Arif bisa? Jadi masalahnya? sejarah sedikitnya itu perusahaan saya ini kan ngambil limbah itu ke pabrik-pabrik yang ada di Sukabumi sana. Pabrik-pabrik. Kebetulan pabrik itu yang megangnya kepala desa. Oh. Waktu itu kepala desa dia lagi mau pemilihan. Saya support semua ada 3 kepala desa support dan alhamdulillah kalah semua. Kalah semua. Akhirnya bukan dia lagi penentu kebijakan dalam pabrik ini. Iya, iya. Yang kepala desa yang Dan itu berpengaruh pada akhirnya sama usaha. berpengaruh banget karena kenapa? Si kepala desa yang baru ini sudah tahu, oh si A yang kemarin ini Itu orangnya didukung oleh ini. ya gerbongnya si A, Iya, gerbongnya iya, si iya. Bella. Oh. Saya masuk boleh, tapi kita harus chipin lagi. Enggak kira-kira loh, 3 sampai 500 juta sekali chipin. Oh, oke. Kalau enggak bakalan dapat. Disitulah akhirnya Wah, di situ modal habis ya? Habis. Mesin saya ada 3 mesin press, mesin centris, mesin kering, mesin blowing, ada lengkap. Saya punya lengkap banget. Waktu itu. bahan-bahannya yang tidak ada. Bahannya tidak ada. Oh. Mesinnya lengkap tapi Iya, makanannya iya, nggak iya, ada. iya, iya. Makanannya nggak ada. Nggak ada. Akhirnya mau nggak mau hancur. Iya, iya, Rusak. iya. Berarti Nah, di situ saya mulai itu merasakan benar-benar habis dan terpuruk. Di situ yang betul-betul sampai saya 2 bulan nggak keluar rumah. Itu sudah menikah ya? Sudah menikah. Sudah menikah. Alhamdulillah anak sudah ada 1. Baru 1 waktu itu. Baru 1 2012.
2 bulan nggak keluar rumah. Di rumah karena saking stresnya. Shock juga ya. Sok banget didatangin kolektor, debt collector Wow. setiap hari. Saya bilang, Masya Allah benar-benar cobaan. Seperti itu. Terpuruk dan betul-betul sampai saya waktu itu berdoa, ya Allah sudah ambil nyawa saya, sudah nggak kuat lagi hidup. Sampai segitunya. Karena bukan titik, betul-betul titik nol. Titik terendah banget ya. Titik terendah banget. Yang tadinya semua ada, Wah, tadi tiba-tiba semua ada, betul. Dan di situ saya rasain, akhirnya ada beberapa teman-teman saya yang mengingatkan, bro, bangkit lagi, jangan di rumah saja. Ayo keluar, ayo kita ngumpul-ngumpul lagi, diskusi. Jadi waktu itu saya ingat banget teman saya memberikan ilustrasi, bro sekarang posisinya ada di dalam, sudah jatuh, masuk ke dalam sumur. Yang sumurnya dalam. Kalau nggak berani naik ke atas, lu tetap Akan pemandangan terus lu di cuman bawah. itu aja di dalam gelap. Iya, Di iya. situ ya cuman Iya. sekitar 1 meter kali 1 meter pemandangan lu. Coba kamu keluar bro, naik ke atas, kamu akan melihat matahari. siapa yang sosok yang memotivasi saat Itu ada beberapa sahabat-sahabat dekat saya, salah satunya itu ownernya Pangarango, Rifki Torik dan si Zul. Zul. Kang Zul yang punya apa nih Bumi Aki ya. Iya, iya, Kang iya. Zul. Itu yang terus memotivasi Itu saat teman-teman itu ya. iya. Dan beberapa teman-teman, udah bro, bangkit lagi, bangun lagi. Alhamdulillah seminggu setelah itu saya ke Jakarta. Ke Jakarta, keluar dari situ menghadap sama senior-senior abang-abang. Iya, iya. Bang izin saya bangkrut. Wah, akhirnya diketawain, baru bangkrut. Udah kalau bangkrut berdiri lagi dong. Oke. Jangan jadi motivasi-motivasi itu yang saya betul-betul terapkan di kehidupan saya. Benar. Saya bangun lagi, berjalan keluar lagi, bersilaturahim, ketemu teman-teman. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Proyek pertama saya waktu itu enggak kita dapat Munas HIPMI. Munas HIPMI waktu itu kalau nggak salah di Bali ya. Di Bali, dari situ tuh awalnya. Ketemu teman seluruh Indonesia. Akhirnya mulai lagi berbisnis. Alhamdulillah. 3 bulan saya keluar, alhamdulillah utang-utang saya di situ saya saya lunasin semuanya. Oke. Alhamdulillah. Dan di situ saya berjanji saya tidak akan lagi main dengan itu. Bermain lagi dengan perbankan. Tapi mungkin Sampai sisi sekarang. positifnya Kang Arif tuh memang punya hubungan yang luas ya. Iya, Bergaul dengan teman pun betul. dan tidak pernah ada masalah dengan teman sehingga Itu pada yang akhirnya harus ketika dijaga, Kang Arif benar. jatuh, orang lain tuh langsung bisa support ya. Betul. Jadi enaknya di perkumpulan ini di HIPMI dan di Kadin ini saling support. Yang penting jangan cacat aja. Ya. Ya cacatnya biasanya kan hal-hal sepele, hal Betul. kecil biasanya. Jadi hubungan kita tetap harmonis. Ya, kalau nama Kang Arif udah cacat itu lingkungan itu kecil. Benar, betul Ya kan? sekali, betul sekali. Akan nyambung ke mana-mana ya. Integritas itu yang harus Integritas. dipertahankan, benar. Betul. Itu benar. Dan silaturahim itu memang benar-benar di silaturahim itu memanjangkan umur dan menambah rezeki. Oh itu saya rasakan banget. Itu ya. Betul sekali itu. Jadi ngobrol ke teman-teman, tiba-tiba dia tahu kita jatuh. Udah bro, nih lu supply ya. Pabrik gua lagi butuh ini, lu supply ya. Oke. Bro, lu sup ya. Ini gua ada proyek di sini, tapi gua nggak bisa kerjaan, lu kerjain ya. Dari situ tuh. Memang mereka nggak ngasih kita duit. Ya, duit, tapi ngasih kerjaan ngasih ya? kerjaan. Oh, Jadi kan gengsi juga kalau dikasih duit langsung Ya, duit ya, lah. ya, betul, betul. Nanti dia bilang pinjam atau gimana kan bisa merusak hubungan pertemanan itu. Kang Arif kembali lagi ke dunia politik tadi. Pertanyaan saya, kenapa memilih Golkar untuk berlabuh? Nah, kalau Golkar ini karena kenapa? Saya mengingat pertama jasa-jasa Golkar. Oke. Dulu saya ingat banget nih, waktu masih SMP, SMA, itu kalau nggak salah itu semua PNS itu wajib. Wajib. Dan saya teringat kata-kata dan bahasa orang tua saya, kita dikasih makan sama Golkar loh. Iya, iya, Nggak tahu, iya. dulu kan saya Iya, masih karena zaman berpikir, Orde Baru ya, Iya, waktu itu betul, kan. benar. Zaman Pak zaman Harto Orde Baru, memerintah betul. selama hampir 32 itu kan Wajib rata-rata kan Golkar ya. PNS, TNI, Polri wajib Golkar. Mungkin dari situ tertanam di pikiran saya dan saya pikir Golkar ini partai yang sangat demokratis. Kenapa saya bilang demokratis itu salah satu partai yang tidak punya owner, yang tidak punya merasa partai ini saya dirikan loh. Bukan pemilik tunggal lah ya. Bukan pemilik tunggal. Jadi demokrasinya di situ. Dan di dalam itu banyak golongan. Saya senangnya karena banyak golongan tuh, banyak golongan yang sangat nyambung dengan saya, pengusaha ada, terus teknokrat ada, aktivis ada, pemuda wanita dan